Ngeran ketik 1 guys. Oke, aman ya. Gua akan mulai share screen. Kalau sekarang screen gua kelihatan, ketik 1 juga guys. Satu juga guys, instruksinya 1 juga. Bukan bukan 1 doang. Ah, gua lagi pakai liner gigi, jadi mungkin suara gua bakalan kedengerannya sedikit beda. Jadi langsung aja ya, kita mulai live ya. Sabar, gua cek dulu. Apakah sudah direkam? Oke, udah ya. Sabar. Nih, admin udah belum? Kalau udah, tolong dong di chat ya. Lagi tunggu konfirmasi admin guys. Oke, udah. Langsung aja kita mulai. Sebelum kita mulai, gue pengen kasih tahu ke teman-teman dulu ya, bahwa kita tuh udah buka affiliate program. Jadi buat teman-teman yang tanyain dari dulu ya, gimana caranya biar gabung ke affiliate program Trade2, cara dapetin komisi. Ini dapetnya kalau nggak salah 20% ya guys, total. Jadi kan bisa sell ya, bantu bagikan ya ke teman-teman kalian ya, lu dapat komisi kalau nggak salah 10 atau 20% lah, antara situ lah. Kalau 10% artinya lu dapat 10% ya. Terusnya teman yang lu refer tuh dapat diskon 10% kayak gitu. Atau nggak lu sendiri dapatnya 20, bisa kayak gitu. Ya, ini tinggal lu isi aja datanya semuanya, dan ya ini kita bakalan terima ya dalam 1 kali 24 jam ya. Jadi buat teman-teman yang pengen daftar affiliate ya lu bisa ke sini ya. Jadi langsung aja kita mulai ya bahas market ya di weekend ini. Kita singkat dan cepat aja ya. Ini currently chartnya Bitcoin actually masih mondar-mandir ya dari range yang kita tentuin ya di kita ada long ya di bawah sini ya. Sekarang lagi running tetap. Ini gue bakalan bersihin aja chartnya. Ya kalau teman-teman cek ya, kita pindah ke daily time frame. Nah, kita kecilin. Kita tuh masih dalam range sideways ya sebelah sini, dan ini forming some kind of a bullish divergence guys. Ya, jadi candle ini bakalan positif ya buat crypto market, dan apabila kita mampu ya bertahan ya di atas 105 600 ish kurang lebih, jadi ini invalidation levelnya, maka ada potensi menurut gua dari range sekarang ya untuk Bitcoin ini menguat guys. Jadi kita tinggal nyalain aja EMA-nya. Ini menurut gua ada potensi untuk kita melihat Bitcoin dari range sekarang ya minimal menguat ke range kurang lebih di 1618 ya. Ya jadi 122. Target price-nya tetap ke atas ini. Ya karena kalau teman tarik ya, ini udah ngebentuk yang namanya itu, gue bahas sebelah sini ya. Dia udah ngebentuk higher high ya, sama lower high ya. Jadi ini simply ini kan bearish sebelah sini. Nah, tapi kan sebelah sini dia udah mulai ngebentuk tuh. Ya, jadi low yang sebelah sini itu udah mulai lebih tinggi guys daripada low yang sebelah sini. Jadi udah structure-nya tuh meskipun sideways ya, tapi ini udah bullish overall ya. Jadi gue pribadi ngelihatnya ada potensi untuk Bitcoin dari range sekarang. Kayak jelek banget pakai ini ya. Nah, kurang lebih kayak gini ya. Dari range sekarang untuk menguat minimal ke 120.000 ke atas. Nah, kayak gini guys, kurang lebih ya. Ini buat Bitcoin ya. Jadi menurut gua dari range sekarang Bitcoin ini ada potensi untuk rally ya. Apalagi kalau dia berhasil bergerak di atas EMA 13 sama 21 ini, apalagi kalau berhasil nge-cross lagi balik ke atas. Nge-cross tuh kayak gimana? Nge-cross tuh kalau kayak gini. Ya ini kan nge-cross nih, nge-cross ke atas, langsung marketnya bullish kan.
Kayak gitu guys. Ini buat overall crypto market sekarang ya. Kita cek Ethereum. Ethereum juga sama ya. Kita bilang ada potensi untuk retest ke garis warna orange ini for some reason. Kita juga ngeliat ini Ethereum a very interesting play ya buat teman-teman start bidding dari range sekarang ya. Karena lagi di support level yang cukup kuat. Secara oscillator juga bagus areanya. Jadi ini support level ya. Kayak gini ya. Ini lower range-nya, ini upper range-nya. Ya, jadi kalau dia berhasil mempertahankan support bawah sini ya dia bahkan ke atas ini kurang lebih. Dia bahkan ke 4200 ish ya dari range sekarang ya. Jadi quite bullish ya buat Ethereum. Ini juga ngebentuk divergence kayak gini ya. Ketika ini nge-diverge up ya ini minimum ke range atas ini lah guys ya. Jadi kita kita main di range aja sekarang. Jadi ini lower range-nya bawah sini ya 3700 ish. Terus ini up range ya. Up range-nya itu di 4200-an. Ya gue percaya Ethereum ini akan ke 4200-an based on chart dari sekarang ya. Jadi ya kind of bullish ya guys ya. Nggak bearish ya guys gitu. Nah, salah satu data yang sebenarnya ya teman-teman bisa consider ya, kita di internal itu ada share nih. Jadi bad news for Bitcoin, ini gue share screen yang ini ya. Nah, jadi yang ini ya. Ini salah satu, jadi gue share perspektif yang berbeda ya ke teman-teman ya. Ada bullish data sama ada bearish data. Kalau kita cek ini ada salah satu net fat liquidity ya. Lu bisa cek nih tickernya nih. Jadi YLCL itu biasanya buat ngecek fat balance sheet, tapi ini ada ticker panjangnya. Lu tinggal screenshot terus lu GPT-in aja, ya lu copy paste gitu ya. Jadi kita ngelihat bahwa ada potensi ya untuk ya correlation Bitcoin sama net fat liquidity itu kenceng guys ya. Ketika net fat liquidity itu drop itu kind of bearish buat Bitcoin atau Bitcoin itu bisa sideways lebih lama ya kayak gitu. Jadi menurut gua awal November ini don't expect too much karena ya liquidity-nya nggak sebanjir itu. Kemarin kita baru aja ngalamin rate cut, Desember ada potensi untuk rate cut lagi gitu. Jadi by macro wise ya, menurut gua dari range sekarang itu masih mondar-mandir ya. Dan Fed itu bakalan NQT di Desember kan. Jadi menurut gua sekarang waktunya itu buat wait and see dulu dan ya awal November jangan expect too much lah. Message-nya kayak gitu guys ya. Ini gua bakalan pindah share screen gitu ya. Em, ada yang tanya, referral code bisa dicampur diskon yang dikasih. Setahu gua nggak bisa ya, Jovin ya. Setahu gua nggak bisa karena lu share ref code itu udah diskon guys. Jadi bisa lah ya, lu share promo code lu ke temen-temennya, ke teman-teman lu, ya, di community luar yang ngerasa mereka main crypto dulu. Karena gue yakin ya, teman-teman tuh pasti ada yang main crypto juga. Gitu. Jadi teman kripto tuh selalu punya teman kripto, gitu. Nah, lu bisa share ke teman lu dapat komisi dari situ, gitu. Intinya nggak usah masuk dulu. Intinya tuh awal November do not expect too much. Intinya kayak gitu. Kita cek total tree ya altcoins. Jadi semoga buat Ethereum dan lain-lain udah clear ya. Kita cek di sebelah sini. Ini total tree sekarang lagi ada di support range. Yang concerning tuh dia inside bar guys. Jadi ini kan inside bar nih ya. Ini sebelah sini ini juga inside bar ya. Jadi menurut gue dari range sekarang ya ini ada potensi untuk again tetap up. Arahnya itu tetap ke atas ya in the longer run. Cuma I wouldn't bid on altcoins right now ya karena net fat liquidity menyusut ya. Jadi I would bid di range bawah sini dulu, tunggu nge-sweep bawah sini ke 936 billion, baru kita shoot up ke atas ya. Menurut gua bidding range zone yang baik itu di bawah sini. Jadi dia harus nge-sweep bawah sini dulu. Nah, kurang lebih kayak gini ya buat total tree ya.
gitu ya? Mmm, kita cek Hyperliquid. Oke, ini chart-nya Hype ya. Kita kemarin ada, eee, daily setup buat long, buat teman-teman. Reasoning kenapa menurut gue ini bagus, karena baru aja nge-cross dari EMA ya, sekarang lagi retest di chart EMA-nya. Ya menurut gue maksimum retest itu actually ke bawah sini ya, kemarin kita live ada gambar, tapi current range itu udah actually very very discounted sih. Jadi nothing wrong on bidding dari range sekarang ya menurut gue ya, buat hyper ikut ya. Meskipun ya kita tahu ada token unlock ya, itu salah satu negatifnya lah ya. Cuma menurut gue bisa dijadikan patokan range sekarang ya buat mengatasi hyper ikut ya. Jadi kita mikirnya nggak beberapa hari ke depan ya, kita mikirnya beberapa bulan ke depan aja ya. Jadi sekarang tuh interest range ya dengan 450 ya 51 ke atas lah ya buat hyper liquid ya. Jadi kalau kita wave ini kan sini ini bisa rally ke atas ini. Jadi satu dua tiga tiganya ini jadi 4 koreksi 5 ke atas ya. 5 itu lebih ya. XPL perfect. XPL is a overrated project ya. Kita sempat bullish sama XPL ya, tapi eventually di waktu ini itu kita loss in 1% dari portfolio ya. Tapi semua perpetual trades kita itu untung sampai 100% kalau nggak salah. Menurut gua not worth watching ya buat sekarang karena lagi nggak ke arah ini guys. Jadi nggak guys. Ini nge-lag atau apa? Kayak apa? Kirain sekarang masih nge-lag. Gua matiin ya. Sekarang gimana? Sekarang langsung kayak lagi stream di gunung anjir. Guys, padahal di gua hijau loh. Sekarang masih ini masih nge nih. Dia internet yang guys, ini bukan guanya, ini Discord ya, guys. Gua nggak lag, guys. Coba dicek dong Discord-nya. Karena guys, nggak gimana sekarang? Aman ya? Ini gue tanya tim gue udah aman sih. Aman ya? Karena internet gue ijo-ijo aja guys. Kalau kalau nggak ijo langsung notif. Aman? Ini harusnya udah aman nih.
Ya jadi itu benar tuh, yang masih nge-lag keluar dulu terusnya masuk lagi ya. Dari telepon Elon Musk, internet gue bukan Starlink tuh sih. Oke, jadi XPL itu not worth watching sekarang ya buat nge-recap. Terusnya Hyperliquid di range yang diskon menurut gua, wave ke 5 ke atas ya. Target price itu di sekitar 50 kurang ini ya target price-nya. Kurang lebih kayak gini ya buat Hyperliquid ya. Em, Call XAUSD juga dong. Menarik guys, cuma kayak gini. The problem sama nge-call XAUSD, ini kenapa ada 3R ini mau naik nih, fokus member, fokus member. Ini lagi live member justru. Gimana ceritanya? Hype target 50 itu TPO atau tergantung bintang ya. Jadi lu lagi pengen perpetual trade atau lu lagi pengen spot ya. Itu tergantung lu ya. Tapi kalau perpetual trade ya sesuai ikutin sesuai dari setups. Ya pokoknya kita di internal kan emang ada share kan ke teman-teman kan. Di hashtag dari update itu. Jadi concern kita kenapa nggak trade gold sekarang itu ya karena memang sekarang lagi fokusnya ke crypto gitu. Dan kalau ke depannya kita bakal ngarah ke sana, gini, kalau ke depannya kita ngarah ke sana, ya kita nggak bakal buat itu berbayar lagi kok. 3R rugi terus bilangnya. Oke, kita call ya, 3R ini ya. Katanya make money. Make money? Make money? Last week tuh. Last week 65 ribu tuh. Kelihatan nggak? Ini trade-nya kecil guys. Nggak besar-besar lah. Satu lot, satu lot. Last week 65 ribu. Modal 170. Ada guys, ada position kok. Cuma gini, kalau lu pengen semuanya, ujung-ujungnya a man who catches ini kata GCR ya. A man who catches two rabbit catches none, guys. Kalau lu pengen gold, pengen ya. Gara-gara ngeliat orang profit di gold kan. Terusnya crypto juga pengen. Nanti saham juga pengen. Jadi kayak lu kalau pengen semuanya ujung-ujungnya lu nggak dapet apa-apa. Jim Simons itu cuma trading beberapa pair loh, guys. Jadi lu nggak bisa mau semuanya. Karena duitnya itu ujung-ujungnya mencar, lu fokus ke satu-satu gitu. Kayak kalau lu ujung-ujungnya incer semuanya, contohnya kita trading gold nih, lu incer 1%, 1%, 1%, itu kalah sama cicil hype loh. Kan lu pakai risk management dong, pasti dong. Gitu ya. Ini 3R udah kita panggil ke atas, tidak naik-naik sepertinya. Adalah, mungkin memang privacy dia ya. Zcash kenapa nggak di call? Karena nggak masuk radar guys. Karena Zcash itu sideways lama kayak gini ya. Dia kayak XRP ya, XRP type ya. Nggak masuk radar dan ya gue pribadi nggak ada allocation ke sini ya. Dan kayak gini guys, nggak harus kan semua altcoins yang naik itu gue call gitu. Kayak kita buka ya. Ini juga mindset yang keliru sih. Kalau gitu dari kemarin ada altcoins yang di DEX screener yang naik 500% gitu harus gue call gitu. Jadi kayak gue buka ya. Nah, kita buka one year ya. Naik segini, M naik segini. Ini Hyperliquid kita call ya. BGB kita call. Hmm. M ini jadi gue harus call gitu gara-gara dia naik 4000%, terus kalau gue nggak call lu salahin gue gara-gara gue nggak call gitu. Kayak it doesn't make sense, ngerti gak? Kenapa nggak fokus narasi AI? Jadi kemarin kita udah discuss, I'm not a big fan of narasi ya. Lo trading narasi dan sebagainya itu susah buat dapetin gains, itu menurut gue pribadi susah karena
Iya betul, they are not perfectly. Ya kita gini, kalian komplain. Enggak sih, sebenarnya nggak komplain ya, itu mungkin aspirasi ya. Kan minta, kenapa nggak call Zcash? Di satu sisi kita call Ether kali 10, kita call Hyperliquid kali 20. Kayak, kita nggak bisa capture 100% gitu. Gue juga pengen nge-capture 100%, ngerti gak sih? Dan nggak usah berkali-kali ungkapin outs yang ngedrop ya. Kayak, kalau ada salah beberapa kali call, ya misal gue share ke temen-temen ya, terus ada yang kena stop dong, pasti dong. Kan win rate kita kan nggak perfect. Gue nggak pernah claim win rate gue 100%. Itu belajar buat move on guys ya. Karena dari kemarin misal Esther tuh kita ada kolot dan sudah kena stop out, ya udah gitu. Ya kita buka ya chartnya. Nah, ini chartnya Esther. Ya kalau memang sudah kena stop out ya mau gimana lagi. Ini udah kena stop out nih. Tapi risk rewardnya kan bagus. Minus 24. Ini minus 24 kalau pasang 1%, 0,1 ya dari portfolio ya. Jadi kalau punya duit 1M ya, lu pakai 100 juta buat futures trading, dari 100 juta di tradingin ya 1 sampai 5% risknya. Anggap pakai 1%, itu minus 0,1 dari portfolio, itu nggak berasa guys buat orang kripto. Karena daily drawdown lu tuh pasti di atas 0,1 gitu ya. Jadi move on guys. Move on lah sama Aster lah. Aster ini dari 0,17 loh kalonnya loh. Ya, tapi kalau kena ESA buat apa? Gini, kita announce, tapi buat apa gue gini? Kayak gue percaya good vibration itu nyata. Ya jadi ketika lu say something yang positif atau lu membawa sesuatu yang positif, ujung-ujungnya hidup lu jadi lebih positif. Kalau yang dibicarain SL mu, itu kayak lu mau sampai kapan kayak gitu? Ngerti gak sih? Kalau yang menang dari 10 trade, di atas 7 yang menang yang hijau itu profitable, ya. Terus yang dibahas yang 3 kan itu lucu, guys. Gue kemarin 10 kali trade atau lebih lah. 7 atau 8-nya kan ATP, ya. Duanya kan ASL. Terusnya lu komplain duanya gitu kayak nggak masuk akal. Ya gak sih? Itu net gain 10 trade ini aja ratusan persen. Dan kalau dibicarain yang lain outperform dan sebagainya, nggak juga kok. Lu lihat dari awal tahun dong. Gini, lu nggak bisa lihat pemain sepak bola itu jago cuma dari satu kali nge-kick aja. Sama kayak misalnya lu nggak bisa lihat ada orang lain berasa outperform nih. Mereka dapat trama awal tahun ini kali 100 gak? Kan kayak gitu tuh. Itu awal-awal aja udah kalah dari situ gitu. Jadi yang kalian perlu pahamin, lu nggak bisa ngelihat cuma dari satu kali trade, ya. Lu nggak bisa cuma lihat satu kali trade dia kena TP, dia kena SL, oh dia lebih jago. Emang kalau Messi nge-shoot nggak kena, nggak masuk, terusnya gue nge-shoot masuk, gue lebih jago dari Messi. Kan kayak gitu. Kan emang kayak gitu. Kan enggak, guys. Jadi, ini cuma pengen benerin mindset temen-temen aja ya. Kayak mindset yang keliru emang harus dibenerin aja. Kayak satu kali trade tuh nggak bisa membuktikan kalau lu itu hebat gitu ya. Dan lu harus lihatnya history. Dan dari awal tahun history kita menang nomor satu. Ya lu main dari spot. Karena dari awal tahun tuh nggak ada yang berani buka portfolio guys. Spot portfolio dibuka gitu. Terus saya berhasil outperform Bitcoin kali 3 kali lipat. Gains kita kan 50% dari awal tahun. Jadi kayak lu harus lihatnya dari awal tahun dong. Ya ini buat benerin aja ya mindset teman-teman ya. Gitu ya. Jadi gue pribadi ngerasa sekarang teman-teman harus lebih mature
dan hadepin daily setups yang kita share ke teman-teman. Dan ya overall kayak gitu sih ya, itu message gue. Gimana kalau baru yang mau masuk terusnya enggak, gue kan tracknya kan dari awal tahun. Kalau masuknya baru tengah-tengah terusnya itu salah gue gitu. Gimana? Nih, karena kan kayak gini kan grafiknya kan. Misal portfolio kan pasti naik turun kan. Misalnya ini dari awal tahun ya. Kayak gini ya. Ini dari Januari sebelah sini. Ini sekarang. Now. Misal lu masuknya di sini. Terus lu kena drawdown dulu. Enggak, lu masuknya di sini terus lu all in dulu. Ini kan kebetulan lagi turun grafiknya. Turun grafiknya lu all in, duit lu habis ya. Terus sampai sini tahu kita win streak. Lu komplain sini, aduh ini rugi nih. Tapi padahal kalau backtrack dari Januari sampai sekarang untung kondisinya. Dan untungnya itu jauh banget, kali 3 loh dari Bitcoin. Kayak lu mau bayar hedge fund mana yang bisa outperform Bitcoin kali 3 dari crypto portfolionya. Selama ini kan cuma kerjanya ngasih calls terus. Orang kan ngasih calls dong bisanya. Tapi mana bisa ada yang nge-structure bikinin portfolio, bener gak? Gitu ya. Jadi kita bahas out ya. Dari tadi baik banget yang minta Dodge. Kita buka chart ya, Dodge. Ini bukan marah-marah guys ya, ini cuma pengen ngebenerin mindset aja ya. Jadi karena suka rusak ya mindset teman-teman mikirinnya kalau oh satu kali trade harus, jadi lu nggak bisa ngelihatnya cuma dari satu kali trade doang. Lu harus ngelihatnya dari multiple trades ya. Gini, kalau lu satu kali mencet terusnya dapetnya besar banget, langsung berasa dapetnya. Jadi kalau menang langsung berasa, kalau kalah juga langsung berasa, ya itu nggak wise lah lu masukin kayak gitu lah ya. Jadi ya menurut gua kayak gitu ya buat fairnya ya. Kita cek sekarang Dodge ini lagi ada di dalam support level di sini yang cukup menarik. Dodge ini salah satu alt yang dari cycle lalu ya. Menurut gua ada potensi untuk Dodge ini revisit ke range high-nya. Jadi most altcoins itu sekarang kayak gimana cara mainnya? Ini di range low-nya, range high-nya. Jadi simply mereka tektokan aja atas bawah kayak gini. Ya, dan apabila dia berhasil ke range high-nya sebelah sini, maka ini ada potensi untuk Dodge menguat ya, sekitar ya, dari bawah sini ke sini ya, sekitar 9%-an upside targetnya ke atas kurang lebih ya. Ini invalidation levelnya di bawah 0,17 dari area sekarang ya. Hmm, Peak altcoin season di bulan berapa biar ada nggak bisa detail, cuma kan kita expect-nya di quarter 2 2026. Cuma kalau kita exit ya kita bakal share ke teman-teman ya. Kok pergerakan XAU dan kripto berbeda sekali? Karena ya kita bisa lihat ya dari gold slash bitcoin ratio ya. Jadi bisa buka kayak gini, gold slash bitcoin ratio. Jadi ketika chart ini turun maka ini bullish for crypto market ya. Jadi misal di 3 days sebelah sini nih, ini gue udah sering banget share ya. Ya misal September 2024 drop bawah sini. Ya, ini bullish guys buat crypto market. Jadi setiap kali chartnya diturun maka ini bullish ya. Jadi setiap kali gold itu ngerem ya, gold itu turun aja itu udah positif buat crypto market ya. Jadi gold slash bitcoin ratio jawabannya ya. Kenapa perbedaan pergerakannya itu beda sekali? Karena mungkin sekarang udah nggak dilihat sebagai gold 2.0 ya. Crypto atau bitcoin tuh dilihatnya sebagai risk on assets. Hmm, Bukannya gold sama bitcoin iya ujung-ujungnya positif. Tapi positif gini, positif tuh bukan berarti mereka satu loh. Jadi kan correlation kan ada satu, nol, min satu kan. Kalau nol itu bukan berarti gold naik, bitcoin naik.
Tapi kan gold naik, Bitcoin-nya nggak harus ikutan naik, yang penting nggak bergerak sebaliknya. Itu kan yang penting nggak negatively correlate, ya. Gold secara price action, kita buka chartnya. Gold ini baru aja drop dari recent high-nya ya. Kita ada share ke teman-teman bahwa ada potensi untuk 9 minggu setelah peaking. Ya ini kita share-nya lama banget ya, dari bulan lalu ya, if I'm not wrong ya. Menurut gue dari range sekarang udah not ideal to buy gold ya. Jadi kayak lu catch up fallen knife sih menurut gue ya. Ini simply dia bakal retest ke atas sini ke range ke 4100 ish, terusnya bakal lanjut drop lagi sih. Menurut gue kayak gini buat gold ya. Ini range lava yang cukup interesting ya. Kayak gini buat gold ya. Jadi ini bisa jadi some kind like of ABC correction ya. Dan ketika ini ABC ya, ini bagian atas ini kan A ya, ini B, sorry, A, B, sini, C-nya bawah sini ya, kurang lebih under 3.700 ish, kurang lebih ya. Gadai emas buat beli, lebih tepatnya, kenapa nggak jual emas? Kenapa harus digadai? Gitu. Ya gak sih? Ya, based on oscillator-nya juga, ya ini bearish ya menurut gue ya, buat gold ya. Ini nggak bentuk yang namanya itu bearish divergence ya, buat gold. Um, so, menurut lu daily Bitcoin bullish tapi monthly bearish gimana? Maksudnya? Daily bullish, monthly bearish. Monthly kan cuma monthly candle kan? Jadi, ya gini, kalau lu pengen lihat in the monthly time frame ya lihatnya di monthly. Kalau pengen lihat pergerakan short term ya atau fractals ya kita bilang di Modu tuh ada tuh ya. Lu bisa nonton tuh. Fractals, ya lu lihatnya di time frame yang lebih kecil. Gua nggak kurang mengerti pertanyaannya, teman-teman. Jadi buat kesimpulannya dari live ini menurut gua buat sementara buat ya 1 minggu pertama ya di bulan November ini ada potensi untuk marketnya pause sebentar. Kenapa? Karena net fat liquidity baru aja ya menurun ya. Itu pertama. Terusnya gold menurut gua udah picking up ya dari range Bitcoin ya ada potensi ke 120-an ya dalam beberapa ya kita ngomong minggu ke depan ya. Jadi kind of bullish buat Bitcoin. Ethereum juga. Jadi sekarang tuh market tuh ngebentuk range ya. Jadi ada range low, ada range high gitu ya. Dan altcoins ya. Kita bicarain tentang daily calls tadi, daily setups tadi. Gue pengen share ke teman-teman setiap hari pastinya ya. Cuma kita tentu akan ngefilter karena kalau apa-apa dipaksa nggak ideal juga guys ya. Gue pribadi punya setup dan punya aturan gue masing-masing. Make sure buat jaga risk management teman-teman. Jangan sampai over risk, jangan sampai kebesaran resikonya. Pelan-pelan ya. Kalau ada spot play atau apapun play yang menarik kita pasti share. Gua nggak pernah mau teman-teman di sini buat rugi, itu message gua pertama ya. Jadi gua nggak pernah pengen teman-teman yang gabung itu rugi, pasti itu ya. Jadi I will always try my best buat ya give my best ya ke teman-teman ya. Ya kalau gue bisa ketemu the next Trump yang kayak 100 ya gue pasti share kok gitu. Jadi cuma masalahnya kan liquidity issue itu pertama sama ya kita tunggu momentum ya. Jadi crypto market itu kan emang tes uji kesabaran ya. Dan kita di sini pengen sama-sama untung gitu ya. Gini, kita perlu paham ya 732 orang di sini itu tujuan masuk ke market crypto tuh kita semua tuh sama guys tujuannya. Kita memiliki tujuan yang sama, kita sama-sama pengen untung, bener gak? Emang ada yang di sini gabung pengen rugi? Nggak ada.
emang ada di sini nggak usah gabung deh. Emang ada di sini yang masuk ke financial market, masuk ke crypto market pengen rugi bareng gitu. Nggak ada guys. Ya jadi we're all gonna make it ya, walk me ya. Nggak ada yang masuk ke sini tuh buat rugi guys. Ya. Jadi menurut gue sekarang ya, outlook-nya itu ada potensi untuk ya temporary sideways ya sampai ya 1 minggu ke depan ya karena net fat liquidity udah dropping ya dan by Desember QT bakal end jadi dari situ mungkin bakal bullish. Secara seasonality November itu bullish, di Q4 itu bullish. Gold udah peak menurut gua ada potensi untuk drop di bawah 4.000 ya. Jadi thank you buat teman-teman yang udah luangin waktunya ya. Again, ingat em, tujuan kita semua di sini itu sama, kita sama-sama pengen untung. Jadi jangan saling ngebully guys. Itu kalau teman-teman ada di Premium Plus ya, itu diskusinya tuh saling ngebully kadang-kadang ya. Jadi pastiin ya saling support aja, saling kuatin aja. Dan ya gue pribadi ngerasa itu aja sih ya buat live kita hari ini. Thank you buat teman-teman yang udah luangin waktu hari Minggunya. Kita lanjut beraktivitas lagi ya ke semua ya. Sampai jumpa di live berikutnya. Bye guys.